Masih ada waktu bagi Egy Sujana untuk kembali ke jalan yang benar. Tampaknya Egy Sujana berada di simpang jalan. Langkah mendatangi kediaman Jokowi berdampak di luar dugaan, anjlok kepercayaan publik dan sangat mengancam bagi reputasi ke depan. Rahasia sedikit demi sedikit terkuak dengan sendirinya. Komitmen sebagai pertemuan rahasia tidak mungkin lagi dipertahankan atau dijalankan konsisten. Ia pasti bocor atau dibocorkan demi kepentingan pragmatis. Naluri jurnalis yang selalu penasaran dan cepat dalam memburu berita menyebabkan masifnya informasi tersebar. Peristiwa ini yang mungkin awalnya dianggap sumir tetapi kini menjadi istimewa. Bagaimana tidak, Egy Sujana yang awal boleh disebut ikut mempelopori perjuangan membongkar ijazah palsu Jokowi tiba-tiba nyelonong menemui Jokowi di rumahnya. Konon ada maaf-maafan dan pelukan haru di sana. Perlu konfrontir dengan kesaksian termul bila benar memang dramatis dan ironis. Meski telah mengambil alih kembali kedudukan sebagai ketua TPUA, tetapi dipastikan pertemuan tersebut bersifat pribadi. Tidak ada kesepakatan para pengurus TPUA. Egy dan Damai Hari Lubis adalah sama-sama tersangka atas kasus laporan Jokowi. Narasi pemaafan yang ditebar Jokowi sebelumnya bagikan jala yang dilempar, membuat ikan yang terperangkap menggelepar lalu segera dibakar. Jokowi biasa membuat orang lain kelimpungan oleh ulahnya, apakah pejabat, aparat, pimpinan ormas, partai politik, dan juga presiden. Aktivis pun tidak terkecuali. Ia dikenal sebagai tokoh yang jago pecah belah, jebak dan jerat. Tampilan sederhana namun berbahaya. Apakah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu termasuk jebakan atau memang silaturahmi berbasis kesadaran? Perlu klarifikasi secepatnya. Jika dalam 1 minggu baru akan dilakukan klarifikasi resmi, maka itu artinya sangat lambat. Guliran kecurigaan, gunjingan, bahkan penghukuman sudah menggumpal. Sulit memulihkan kepercayaan dengan secari klarifikasi yang berlama-lama. Prinsipnya adalah bahwa pertemuan di rumah Jokowi itu memang blunder atau salah besar. Persimpangan jalannya yaitu jika membenarkan dan membuat perdamaian atas kasus ijazah palsu Jokowi, bahkan ditindaklanjuti dengan mekanisme hukum untuk menolong Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, maka sebutan pengkhianat menjadi wajar dan harus diterima sebagai konsekuensi. Akan tetapi jika mendeklarasikan untuk melawan Jokowi pasca pertemuan, maka pembalasan Jokowi dengan sekuatnya akan semakin keras. Bos mafia itu merasa dipermainkan, apalagi jika sudah ada kompensasi. Publik perlu ketegasan ada di mana kedua tokoh ini. Jika sudah mengambil putusan, maka biarlah kereta bergerak di relnya masing-masing. Tetapi jika putusan itu masih dalam gerbong yang sama, maka pemulihan kepercayaan butuh energi ekstra yang tidak cukup dengan sekedar postingan ayat. Agenda dan implementasi harus konsisten, mutlak mengesampingkan kepentingan atau keselamatan pribadi dan keluarga. Rakyat, bangsa, umat, khususnya agama harus didahulukan. Saat ini kepentingan utama bangsa adalah membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Perlu fokus dan perjuangan keras untuk hal ini. Bang Edi dan Bang DHL, kesinilah arah perjuangan dan misi perjuangan kita. Bukan menyelamatkan diri dengan berdialog, bernegosiasi, atau bermaaf-maafan, apalagi pakai pelukan haru.